Allah sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithli ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal ithmi mithli athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an." Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hakim yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah selalunya kita bersyukur kehadirat Allah atas anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Nikmat sempat, sehat, panjang umur dalam taat, nikmat hidayah dan taufik. Kalau tidak ada hidayah dan taufik, nak ke masjid berat, apalagi subuh. Lemak-lemak tidur, ngantuk, berat. Jadi karena hidayah Allah, karena taufik Allah, maka hati kita ringan, langkah kita ringan, sehingga pagi hari ini kita semuanya bisa hadir di majelis ini, di masjid yang sangat mulia ini, dalam rangka tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Mudah-mudahan rasa syukur kita ini Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa syukur itu Allah menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah jamaahnya rame. Mudah-mudahan setiap hari pecah ini. Siap enggak, Pak? Siap ya. Ibu siap, Bu? Mudah-mudahan setiap hari jamaahnya seperti ini. Ya, tadi kita sampai 4 baris atau 4 atau 5 baris tadi. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa semuanya kita itu dilimpahkan hidayah dan taufik. Ringan untuk ke masjid, ringan untuk mendatangi majelis, itulah taufik dari Allah. Di pagi yang sangat penuh dengan berkah ini, insya Allah kita akan sama-sama mempelajari, merenungkan, atau dalam istilah agamanya disebut dengan tadabbur, surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berbicara tentang dakwah. Jadi ayat ini berbicara tentang dakwah. Tentu kata-kata dakwah tidak asing di telinga kita. Seringkali kita mendengar kata-kata dakwah. Kalau uji kita
Dakwah itu ngajak, ngundang. Ringkasnya dakwah itu adalah mengajak orang ke jalan Allah. Untuk apa? Untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak orang ke jalan Allah untuk berbuat baik, mencegah orang dari kemungkaran, berbuat yang tidak baik. Itulah ringkasnya makna dakwah. Kalau dakwah artinya seperti itu, maka otomatis setiap kita punya potensi untuk berdakwah. Punya kapasitas untuk berdakwah. Namanya saja ngajak wong berbuat baik, ngajak orang sholat, ngajak wong ngaji, ngajak wong sedekah, mencegah dari kemungkaran. Tentu kita punya potensi, tentunya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing untuk berdakwah. Pakai ini ya, Bu? Ini enggak usah. Jadi jelas Pak sekarang Pak? Jelas. Tadi kurang jelas ya? Ngapu dak ngomong? Enggak apa pegang Pak. Jadi setiap kita punya potensi, punya kemampuan untuk ngajak orang, untuk berdakwah, ngajak berbuat baik, mencegah orang dari berbuat buruk. Artinya jangan ada di dalam benak kita, dalam mindset kita, oh dakwah ini bukan gawe aku. Gawe aku berdagang di pasar. Dakwah ini gawenya ustadz bae. Dakwah ini kerjaannya dai saja. Jadi kita semuanya punya kontribusi, kita semuanya punya peran untuk berdakwah, untuk ngajak orang berbuat baik. Kalau kita berpikir bahwa kita tidak punya kontribusi, kita tidak perlu berperan untuk ngajak orang, maka rugi besar kita Pak. Rugi besar. Al-khasara fid dunya wal akhirah. Rugi dunia dan akhirat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ballighu anni. Ini populer sekali. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah oleh kalian tentang aku, kata Rasulullah. Walau ayah. Tentang agama meskipun ayat, meskipun satu ayat saja. Pacaknya ngajak uang bersedekah, ya itu yang kita ajak. Bisanya ngajak orang berzikir, ya itu yang kita ajak. Bisa ngajak orang ngaji, seperti yang punya kita, kelompok kita ada namanya apa? One week, one juz. Bukan one week, one Al-Quran. Bukan ya. One week, one juz. 1 minggu, 1 juz. Ada 7 grup. Ini adalah nilai kebaikan. Ini adalah dakwah. Ada unsur dakwah di dalamnya. Tentu, karena ini adalah unsur dakwah, ada nilai kebaikan, maka inisiatornya, orang-orang yang menginisiasi, orang-orang yang menginspirasi, yang ngajak tadi, tentu dapat bagiannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man da'a ila huda. Kata Nabi, man da'a ila huda, siapa saja orangnya yang mengajak orang lain kepada huda, kepada sebuah petunjuk kebaikan, apapun kebaikannya, intinya ke jalan Allah. Beberapa hari lalu Pak Haji Mardan nge-share, kata beliau apa? Kalimatani khafifatani habibatani ilar rahman thaqilatani fil mizan
Itu share-nya Pak Mardan kemarin. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, khafifatani fil lisan, habibatani ilar rahman. Ringan di lisan tapi dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Thaqilatani fil mizan, berat timbangannya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu juga adalah dakwah, ajakan kebaikan. Karena yang namanya dakwah tidak melulu seperti ini. Tidak melulu dengan ceramah, tidak melulu dengan mengisi majelis. Sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kompetensi kita. Jadi kata Nabi tadi apa Bapak Ibu? Man da'a ila hudan. Siapa orangnya yang mengajak saudaranya untuk sebuah petunjuk, sebuah kebaikan, kana lahu minal ajri mithli ujuri man tabi'ahu. Maka yang ngajak tadi dapat pahala seperti orang yang mengikutinya. Pak Haji Mardan ngajak kita berzikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada 100 orang yang mengikuti itu, maka orang yang menunjukkan kebaikan itu dapat pahala dari Allah seperti orang yang melakukannya. Semakin banyak orang yang mengikuti kita, semakin banyak Allah limpahkan pahala kebaikan untuk kita. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Yang pahala orang itu tidak terkurang sama sekali, sama-sama dapat. Yang ngerjakan dapat, yang menginisiasi dapat. Yang ngajak dapat, yang ngerjakan dapat. Wa man da'a ila dhalalah. Kata Nabi, siapa yang ngajak kepada dhalalah, kebalikannya ini Pak. Dakwah kepada kesesatan, ngajak untuk sesat. Man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan, kepada keburukan, kana alaihi minal ithmi mithli athami man tabi'ahu. Maka baginya sebuah keburukan dan dosa seperti orang yang melakukan dosa tersebut. Bayangkan Pak, kita menjadi inisiator, menginspirasi orang sehingga orang berbuat buruk seperti yang kita ajak tadi, maka kita dapat kiriman dosa. Ya Pak ya. Semakin banyak orang yang melakukan keburukan, semakin banyak dosa yang kita dapat. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an, tanpa mengurangi dosa yang dia dapat tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ini adalah amalan yang afdol yang dilakukan oleh para nabi. Berdakwah itu adalah amalannya para nabi. Maka sekali lagi ketika kita tidak mengajak orang kepada kebaikan atau mencegah orang dari keburukan, khasarna fid dunya wal akhirah. Kita rugi dunia dan akhirat. Bayangkan kalau di sekitar kita misal ada orang pemabuk-mabuk, tidak kita cegah, maka dampaknya bisa jadi di dunia, pasti di akhirat juga. Dampak di dunia, pacak sisip kita kena tabok oleh orang mabuk. Betul lah Pak? Ya. Rugi di akhirat pasti. Tapi ada cara mengingatkan orang itu, ada cara. Nanti kita bahas di dalam ayat itu insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengingatkan kita dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 78 79. Apa kata Allah? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Allah mengabarkan kepada kita, ini cerita umat terdahulu. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisannya Dawud dan
Isa bin Maryam. Karena apa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka berbuat maksiat dan melampaui batas. Apa yang mereka perbuat? Kanu la yatanahawna 'an munkar. Allah kabarkan kepada kita bahwa mereka itu tidak la yatanahawna, tidak saling mencegah dari perbuatan buruk. Ada orang berbuat buruk dibiarkan, lajulah urusan kau. Urusan aku di pasar. Urusan aku di kantor. Urusan aku di kampus. Tidak peduli. Tidak mengingatkan untuk berbuat baik, tidak mengingatkan dan mencegah dari perbuatan buruk. Maka lu'ina, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 25. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Takutlah, kata Allah, takutlah akan bencana. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang tidak menimpa hanya kepada orang zalim saja, tapi orang soleh yang ada di dalamnya. Ketika ada bencana, Bapak Ibu, ketika ada musibah, ketika ada azab dari Allah, ketika orang soleh itu tidak mengingatkan saudaranya, tidak mencegah dari perbuatan buruk, tidak mengajak kepada perbuatan baik, maka resikonya juga tertimpa musibah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Yang soleh juga kena. Saya ingat ceramahnya Kiai Zainuddin, itu ya, Kiai Zainuddin MZ. Itu kalau kita misal digigit semut, kemudian kita marah, yang kita ubek-ubek itu apanya, Pak? Oh iya, galau-galau kita ubek-ubek, ya, teko sarang-sarangnya diubek-ubek, matilah kamu. Padahal yang gigit siko atau duo, tapi sarangnya enggak semuanya kena. Itu analogi, kias, ya. Maka kata Allah, wattaqu, takutlah kalian terhadap musibah, terhadap azab yang akan menimpa tidak hanya orang zalim saja yang ditimpa, tapi orang yang tidak zalim juga kena. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya punya peran untuk mengajak saudara-saudara kita berbuat baik, mengajak saudara-saudara kita untuk berbuat ma'ruf, dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Ini yang ringan-ringan seperti ini, ngajak jamaah, yuk kita sedekah, apa kalau Jumat barokah ya. Yuk Bapak Ibu, kita ini hari ini Jumat, kita mari sama-sama bersedekah untuk Jumat barokah. Itu juga dakwah, mengajak kepada kebaikan, ringan. Jadi tidak mesti harus hafal Quran dulu baru berdakwah, itu tidak mesti harus paham 1 juz atau 30 juz Al-Quran kemudian harus berdakwah, itu tidak. Jadi mari sama-sama kita mengikuti sunnahnya para nabi, amalannya para nabi, mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Uji ke Azli mengajak kurban, ya. Ngajak kurban. Ayo Bapak Ibu yang ingin berkurban, itu ya misal, itu adalah ajakan kebaikan. Itu adalah dakwah. Maka setiap kita punya kontribusi, setiap kita punya peran untuk mengajak orang lain beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 104. Ali Imran ayat 104. Bapak Ibu udah kata yang bawa catatan ya. Kaget nyingom ya di video. Kaget untuk murojaah, untuk ngulang, jingom ya videonya kayak. Surat apa tadi? Ali Imran ayat 104. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar
wa ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaknya kata Allah ada di antara kalian, hendaknya ada di antara kalian segolongan umat yang ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini sedikit kita bahas. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang unik Bapak Ibu. Dia terkadang satu kata memiliki beragam makna. Dan makna yang ditunjukkan itu dengan satu kata itu luar biasa tepatnya. Di situ ada kata-kata minkum. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada kata-kata minkum di situ. Minkum ini Bapak Ibu artinya dari kalian. Tapi ulama berbeda pendapat. Mufassir berbeda pendapat. Ada yang menerjemah kata-kata minkum itu adalah min bayaniyah. Sedikit belajar bahasa kita. Min bayaniyah artinya apa? Min yang menjelaskan bahwa minkum itu kita semuanya. Yang punya kewajiban berdakwah itu adalah kita semuanya. Yang kedua, min yang berarti min ba'diyah, menjelaskan hanya sebagian saja. Maka dalam tafsir Al-Manar karangannya Muhammad Rashid Ridha, beliau mengatakan ada perbedaan ulama. Yang pertama menterjemah ayat itu dengan min ba'diyah, min yang menjelaskan sebagian saja. Artinya apa? Artinya yang punya kewajiban dakwah itu adalah hanya sebagian orang. Karena yang punya kewajiban dakwah sebagian orang, maka hukum berdakwah itu menjadi fardu kifayah. Kalaulah ada di salah satu masjid, di Masjid Al-Hakim misal, sudah ada ustadznya, Ustadz Hazli atau Ustadz Amran atau ustadz-ustadz yang lain lah berdakwah, berarti yang lain gugur. Itu namanya min ba'diyah. Berarti min yang menjelaskan hanya sebagian dari kita. Tapi ada juga yang menjelaskan min di situ adalah min bayaniyah, yang berarti hendaklah kalian semua berdakwah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaknya kalian semua menyuruh kepada kebaikan. Hal ini ditegaskan pula oleh gurunya Muhammad Rashid Ridha, namanya Muhammad Abduh, bahwa perintah berdakwah di situ bersifat umum. Semuanya kita kena perintah. Semua kita kena perintah untuk menyampaikan kebaikan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nggak mungkin orang misal dagang di pasar kok yang dibahas usul fiqh itu kan nggak mungkin. Yang dibahas tentang tafsir itu kan nggak mungkin. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Berdagang di pasar ya dakwahnya apa? Yuk kawan-kawan, kalau berdagang itu harus jujur. Jangan mengurangi timbangan, takaran dan lain sebagainya. Itu dakwahnya. Sesuai dengan kemampuannya. Muhammad Abduh juga menegaskan bahwa kewajiban tadi itu adalah kewajiban kita semuanya. Beliau mengatakan apa? Mengutip firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, semuanya kita ini akan terjatuh dalam kerugian, akan rugi, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, beramal kebaikan dengan iman itu, dan yang tidak kalah penting, wa tawasaw bil haq, saling mengingatkan, berwasiat dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr,
tawasau bil haq dan tawasau bis sabr, itu semuanya kita punya kewajiban. Mengingatkan, memberi wasiat kebenaran, memberi wasiat tentang kesabaran. Maka sekali lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rugi kalau kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Kita menginisiasi satu kebaikan, ratusan orang mengikuti kita, dapat pahalanya. Tapi jangan dijadikan dalil, Pak. Jangan dijadikan alasan. Akulah nyuruh sedekah. Tidak perlu sedekah lagi aku. Lah dapat pahala dari itu. Jangan cari itu. Bapak Ibu, ayo kita kurban. Tidak perlu kurban lagi aku. Akulah dapat pahala dari Pak Haji Amran. Amranlah sudah, Kak Amranlah sudah. Tidak usah lagi aku nak kurban. Akulah dapat pahala. Nah, itu nggak bisa dijadikan seperti itu. Tidak dijadikan dalil seperti itu. Jadi tetap, meskipun kita telah menginisiasi, tapi apa? Yang namanya dakwah itu salah satu unsur pentingnya adalah qudwah. Nanti kita akan kupas dalam ayat tadi. Dalam ayat An-Nahl ayat 125. Salah satu unsur penting itu ada dalam dakwah adalah qudwah. Qudwah hasanah, contoh yang baik. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengingatkan kita dalam surat Ali Imran ayat 110. Yang tadi 100 berapa? Yang tadi 104. Halaman sebelah kanan, di tengah. Yang siko ini halaman sebelah kiri, pucuk. Pada baris kedua. Sudah tahu lihat baris kedua. Lah aku tengok tadi. Bapak Ibu ya. Ali Imran 110. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ila akhiril ayat. Kata Allah, kalian adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Kenapa umat terbaik? Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, dikarenakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dikarenakan itu alasannya. Karena kita menjadi umat terbaik itu alasannya apa? Karena kita menyuruh kepada hal yang baik, mencegah dari hal yang mungkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam surat An-Nahl ayat 125. Ini sampai jam 8 Pak Haji. Oh, sampai jam 9 kurang. Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kalau Bapak Ibu nak nanya kanan apa kiri, bawah pojok tanya sama Ustaz Amran. Karena dakwah adalah hal yang penting. Dakwah adalah hal yang urgen, sangat penting. Maka Allah kasih kita strategi, kasih kita metode, kasih kita cara dalam berdakwah, agar apa yang kita sampaikan itu masuk kepada orang lain. Karena tidak jarang Bapak Ibu, sering kali bahkan, kadang yang kita sampaikan itu adalah hal kebaikan, hal yang positif. Tapi karena caranya yang salah, maka hal positif itu ditolak sama orang lain. Maka sekali lagi, dakwah adalah hal yang penting, hal yang urgen, maka Allah kasih kita strategi. Dalam ayat itu, apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. 1. Ajaklah, berdakwahlah. Ini perintahnya kepada Nabi Muhammad, kepada kita juga. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Dengan apa? Dengan hikmah. Yang pertama. Dengan hikmah. Dengan apa lagi? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan pelajaran yang baik. Kaget kita bahas. Dengan pelajaran yang baik. Yang kedua. Yang ketiga,
wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah, diskusilah dengan mereka, ya. Debatlah dengan mereka dengan apa? Billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau ada orang menyampaikan argumennya kepada kita menolak hal kebaikan yang kita sampaikan, maka debatlah dengan apa? Billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik. Ahsan itu maknanya bukan hanya dalil yang kuat. Yang lebih baik itu bukan hanya sekedar dalil yang kuat, argumen yang kuat, tapi juga argumen itu disampaikan dengan billini warrifqi, disampaikan dengan cara lemah lembut. Bukan dengan amarah, bukan dengan emosi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad Maha mengetahui, lebih mengetahui siapa saja yang dhalla an sabilihi, yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui terhadap orang-orang yang siapa saja yang mendapatkan petunjuk. Karena tugas kita, tugas Nabi Muhammad, inna 'alaika illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan. Urusan yang kita sampaikan diterima atau tidak, dilakukan atau tidak, inna 'alaika illal balagh. Tujuan kita, urusan kita hanya menyampaikan saja. Urusan mereka dapat hidayah atau tidak, urusannya Allah. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya. Kata Allah apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad, kata Allah, tidak akan bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Pelajaran yang pertama dari ayat itu, kita mengajak orang itu dengan hikmah. Berdakwah, mengingatkan orang dengan hikmah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hikmah itu tidak hanya sekedar ilmu saja. Hikmah itu tidak hanya sekedar hal positif saja yang kita ajak kepada orang lain. Bukan terkait substansi saja. Bukan terkait yang kita ajak itu adalah hal kebaikan saja. Tetapi yang namanya hikmah itu adalah berdakwah dengan mengedepankan hal positif, mengedepankan metode, dan memikirkan etika. Disampaikan. Hal positif itu disampaikan dalam waktu yang tepat, di waktu yang tepat dan tempat yang tepat pula. Dan dengan cara yang terbaik. Itulah hikmah. Maka tidak jarang seperti saya bilang tadi, banyak orang menyampaikan hal positif tapi ditolak. Kenapa? Bisa jadi tempatnya tidak pas. Bisa jadi waktunya tidak cocok. Atau bahkan bisa jadi metode cara mengajaknya tidak baik. Akhirnya hal positif itu ditolak oleh orang lain. Maka ada Pak Haji Mardan ada pepatah Arab, likulli maqalin awaji maqamun walikulli maqamin maqalun. Setiap ucapan ada tempatnya, setiap tempat ada ucapannya. Jadi dakwah dengan hikmah tidak hanya mengedepankan isinya saja, tetapi juga metodologi dalam berdakwah. Cara mengajak orang itu seperti apa? Etika mengajak orang itu seperti apa? Dan hikmah itu juga berarti apa? Kesesuaian antara apa yang diutarakan dengan tingkah laku sehari-hari. Atau yang kita sebut dengan qudwah hasanah tadi. Contoh yang baik. Bapak ibu udah baca. Bapak-bapak nyuruh anaknya, nak ngaji sana ke masjid. Nak sholat jamaah sana ke masjid. Bapaknya nonton TV di rumah. Ngudut. Nggak bisa seperti itu. Hikmah itu adalah apa? Qudwah. Menyampaikan kebaikan dengan qudwah.
Kalau ngajak anaknya ke masjid, ya bapaknya harus sholat di masjid. Nyuruh anaknya ngaji, bapaknya juga harus ngaji. Ngelarang anaknya ngerokok, sama apa ya? Kalau dia ngerokok, misal ngelarang, nak kau jangan ngerokok, tapi nyuruhnya sambil ngerokok. Ada baca, kapan anaknya nanya ngapo, bapak ngerokok, nggak apa-apa lah, pacar nyari duit. Nah, tidak bisa seperti itu. Ya, ada cerita, tapi ini tidak tahu cerita benar apa enggak. Ada cerita ada kiai di kampung lah ya. Kiai di kampung ini dia sering menyampaikan tausiah ceramah. Dan selalu mengajak anaknya ketika menyampaikan tausiah. Suatu hari kiai ini berkata, katanya apa? Kata kiai ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia menyampaikan, mengutip ayat juz 4 awal. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata kiai tadi, anaknya nyimak di majelis. Tidak akan mendapatkan kalian sebuah kebaikan sampai kalian mau menginfakkan sesuatu yang kalian sukai. Sama anaknya, itu. Direnungkan sama anaknya. Artinya, kalau kita nak mendapatkan kebaikan dari Allah, kita harus mampu menyedekahkan sesuatu yang kita cintai. Balik anaknya, dijingoknya di rumah, di belakang rumah ada ayam jago. Ayam jago ini punya bapaknya. Ayam jago ini kesayangan bapaknya. Sama anaknya disedekahkan ayam jago itu. Karena dia mempraktekkan apa yang disampaikan bapaknya pas ceramah. Ayam jago kesayangan tadi disedekahkan sama anak itu. Bapaknya balik, pecah biasa, ganti sarung, pakai celana, ke belakang nak nganjuk makan ayam. Ngambil beras. Kapan buka keranjang, mano ayam jago aku? Mano ayam jago aku nak? Manggil anaknya. Uji bapak tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Aku sedekah ke pak ayam jago itu. Apa kata jawab kiai tadi? Oh, nak itu untuk uang. Bukan untuk kita. Itu namanya tidak qudwah hasanah. Nyuruh orang lain tetapi apa? Tetapi tidak mampu melakukan untuk diri sendiri. Nyuruh orang lain bersedekah, dia dewe tidak pernah sedekah. Apa bahasa kita? Kita bahasa apa? Cemekean. Lemak di diri. Tak lemah di urat. Wong lain disuruh sedekah, dia dewe dah galak sedekah. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu, mengajak orang harus dengan hikmah. Bukan hanya ilmu yang dikedepankan, ternyata banyak ilmu yang ditolak sama orang. Hal positif ditolak sama orang karena salah caranya. Tidak hanya hal positif yang difikirkan, tapi metode juga harus difikirkan. Cara mengajak juga harus kita fikirkan. Ada orang mabuk-mabuk, langsung kita tunjuk. Neraka kamu. Neraka. Ya memang perbuatannya salah. Perbuatannya salah, tapi kita mengingatkan juga harus dengan cara. Harus dengan cara. Kalau kita lihat di YouTube itu Bapak Ibu, ada seorang ustadz yang bagi-bagi baju dulu dia. Ada preman-preman dia ajaknya belanja dulu. Dibelikan baju, dibelikan sepatu. Iya, dibelikan jilbab dan lain sebagainya. Baru setelah itu dia masuk. Disenangkan dulu. Sahur Bapak Ibu, kita ada orang lapar di luar, kita ajak sholat sahur. Kita kenyangkan dulu. Orang lapar itu mau nyari nafkah. Orang lapar itu mau mencari makanan. Cara kita. Jadi tidak hanya mengedepankan ilmu dan hal positif saja, tapi juga kita perhatikan metode dan etika kita dalam berdakwah. Itulah hikmah. Yang kedua,
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Dengan pelajaran yang baik. Apa itu mau'izah hasanah? Mau'izah hasanah itu adalah ajaran Al-Quran itu sendiri. Mau'izah hasanah itu adalah nilai-nilai yang kita angkat dari Al-Quran, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya salah satunya ini. Ini namanya mau'izah hasanah. Jadi kapan kita ngaji, coba sekali-kali, tidak hanya sekedar baca baik, tapi juga kita renungkan maknanya. Contoh simpel seperti ini saja. Surat Al-Hujurat, ya. Surat Al-Hujurat bisa Bapak Ibu buka nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إلى آخر الآية. Ini contoh nilai kebaikan, ajaran Al-Quran yang kita dakwahkan. Kata Allah apa? Al-Hujurat, surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni, wahai orang-orang yang beriman, hindari oleh kalian adh-dhann. Uji kita apa? Su'udzon. Hindari oleh kalian buruk sangka. Hindari oleh kita prasangka tidak baik kepada orang lain. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya buruk sangka itu, berprasangka tidak baik kepada orang lain itu adalah sebuah dosa. Tidak tahu aku apa bapak-bapak yang sering buruk sangka, apa ibu-ibu yang sering suudzon itu tidak tahu aku. Ya. Kapan nyingok kawannya, baju baru terus setiap kondangan. Ngutang pasti. Nah, itu kan kredit. Baju baru terus setiap kondangan. Ngutang pasti ibu ini. Nah, itu namanya dzan. Buruk sangka. Ya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan buruk sangka sama orang. Jangan buruk sangka sama orang, jangan suudzon, husnudzon. Baik sangka saja. Wala tajassasu, kata Allah. Jangan nyari-nyari kesalahan orang lain. Ini nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kita bermuamalah dengan sesama. Wala tajassasu, jangan nyari-nyari kesalahan orang lain. Orang tidak ada salahnya kok dicari-cari. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggunjing. Jangan membicarakan keburukan orang lain. Ini tidak tahu juga aku apa bapak-bapak yang banyak, apa ibu-ibu yang sering ghibah itu tidak tahu aku. Pecahnya bapak-bapak pecahnya. Pecahnya bapak. Pecahnya. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan ghibah. Jangan membicarakan keburukan orang lain meskipun itu memang betul ada. Kalau tidak ada namanya fitnah. Tapi kalau memang betul-betul yang dibicarakan ini namanya ghibah. Apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tidakkah kalian sukakah kalian, kata Allah, makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Itulah perumpamaan dosa ghibah itu seperti itu. Seperti makan daging saudaranya sendiri. Buruk sekali. Ini adalah nilai-nilai yang kita sampaikan. Ajaran-ajaran Al-Quran yang luhur yang patut kita sampaikan kepada orang lain. Wal mau'izatil hasanah. Mengajak orang dengan pelajaran yang baik. Ajaran-ajaran Al-Quran. Tentu masih banyak sekali nilai-nilai yang harus kita petik. Yang bisa kita amalkan. Yang terakhir. Lah jam 6 lewat. Diskon. Yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan sesuatu yang terbaik. Kalau ada orang yang menolak ajakan kita, mengingkari ajakan kita, jadil, lakukan debat, diskusi. Tapi dengan apa? Billati hiya ahsan. Dengan sesuatu yang terbaik. Seperti saya katakan tadi, kata-kata ahsan itu bukan hanya menyampaikan argumen yang kuat.
Bukan hanya menyampaikan dalil yang kokoh saja, tetapi dalil itu disampaikan dengan billin, disampaikan dengan lemah lembut, disampaikan birrifqi, disampaikan dengan cara yang lembut. Karena itu adalah metode yang dilakukan oleh para nabi sejak dahulu. Lihatlah bagaimana Allah menceritakan debatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan musuhnya. Siapa? Siapa, Pak? Namrud, ya. Dalam surat Al-Baqarah apa kata Allah? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Fabuhital ladzi kafar. Surat apa tadi, Pak? Surat Ibrahim, Al-Baqarah. Cerita tentang Ibrahim. Suratnya Al-Baqarah. Alam tara, lah siang caknya. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim, tidakkah engkau melihat orang-orang yang berdebat? Nabi Ibrahim alaihi salam, an atahu Allahul mulk, hanya karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kerajaan kepada dia, si Namrud tadi. Apa kata Ibrahim kepada Namrud? Qala Ibrahim fa inna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yuhyi wa yumit. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Qala ana uhyi wa umit. Aku juga pacak. Mematikan, menghidupkan. Mematikan, bunuh. Menghidupkan, biarkan dia hidup. Itu kata Namrud. Qala ana uhyi wa umit. Aku juga pacak. Mematikan dan menghidupkan. Mematikan suruh bunuh, menghidupkan tidak usah dibunuh. Aku juga pacak. Terus apa kata Ibrahim? Qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Ketahuilah wahai Namrud, Allah yang mendatangkan matahari dari timur. Terus disekak. Si Namrud kena sekak oleh Nabi Ibrahim. Fa'ti biha minal maghrib. Maka datangkanlah matahari itu dari barat kalau pacak kamu. Terdiam. Si Raja Namrud. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah itu mendatangkan matahari dari arah timur. Kalau kamu bisa melakukan seperti apa yang Allah lakukan, datangkan matahari dari arah barat. Kaki kalau dikatakan dari arah timur juga, aku juga pacak. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah orang yang kafir itu. Mendebat orang yang mengingkari dengan cara yang lebih baik. Mari sama-sama kita renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan Harun untuk mengingatkan Fir'aun. Apa kata Allah dalam surat Thaha? Surat apa, Pak? Surat Thaha. Kata Allah kepada Musa dan Harun, "Idhhab anta wa akhuka." Pergilah engkau wahai Musa dan Harun. Idhhab anta wa akhuka. Pergilah engkau wahai Musa dan Harun. Wala tanya fi dzikri. Jangan lalai dari mengingat aku. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kalian berdua kepada Fir'aun, bahwasanya Fir'aun itu tagha. Tagha itu kalau bahasa Roma Irama terlalu. Itu Roma. Ya, itu tagha. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu terlalu melampaui batas. Terus apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, ingatkan Fir'aun dengan ucapan yang layyin. Ya, dengan ucapan yang lemah lembut. Bayangkan Bapak Ibu, yang diperintahkan itu nabi, yang disuruh mengingatkan itu Fir'aun. Fir'aun ini seburu-buru orang, ya, orang yang mengingkari Tuhan, bahkan mengaku dirinya adalah Tuhan. Tapi apa kata Allah?
faqula lahu qawlan layyinan. Ingatkan dia dengan perkataan yang lemah lembut. Ingatkan dia dengan perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia yatadzakkar, ingat, wa yakhsha, dan takut kepada Tuhannya. Itu Fir'aun. Disuruh mendakwai dengan cara yang lemah lembut. Bagaimana cara kita berdakwah dengan sesama saudara muslim? Inilah ya strategi, metode dakwah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. 3 tadi Bapak Ibu, mengajak orang dengan hikmah. Hikmah tadi tidak hanya sekedar ilmu, tapi juga menyangkut dengan cara, etika, dan qudwah. Kemudian mau'izah hasanah, dan yang terakhir jangan lupa wajadilhum billati hiya ahsan, debat dengan sesuatu yang lebih baik. Menyampaikan argumen yang kuat, tapi disampaikan dengan cara yang lemah lembut. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu mengikuti sunnah-sunnah para nabi, yaitu tadi amalan terbaik tadi adalah berdakwah, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang dari perbuatan yang mungkar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Doa Pak Haji. Kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.